Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik anger management. Topik anger management saya kali ini berjudul yaitu seni mengendalikan kemarahan sebelum kemarahan mengendalikannya. Pernahkah kamu marah? Pernahkah kamu kehilangan kendali karena marah? Atau berkata sesuatu yang kamu sesali setelah emosi meledak? Marah itu wajar, tapi jika tidak dikendalikan, ia bisa merusak hidupmu. Inilah topik anger management, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan kita. Apa itu kemarahan? Kemarahan adalah emosi alami dan naluriah yang muncul ketika seseorang merasa tersakiti, frustasi, disakiti, diperlakukan tidak adil atau diancam secara fisik maupun psikologis. Marah termasuk salah satu dari emosi dasar manusia, seperti senang, sedih, takut, dan jijik. Menurut American Psychological Association, kemarahan muncul saat kita merasa terancam, diperlakukan tidak adil, atau frustasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), marah berarti perasaan tidak senang dan sangat tersinggung yang biasanya disertai dorongan untuk menyerang atau memusuhi. Secara biologis, amarah adalah reaksi fight or flight. Tubuh bersiap melawan atau bertahan. Ditandai dengan detak jantung naik, napas memburu, dan adrenalin meningkat. Reaksi marah ini atau reaksi tubuh saat marah sangat penting, terutama saat dulu manusia hidup di alam liar. Seperti contoh saat mungkin bisa diibaratkan saat manusia bertemu dengan harimau di alam liar, maka reaksi marah, fight atau flight sangat berguna karena saat marah reaksi muncul sama seperti saat manusia merasa terpepet. Emosi meledak, reaksi meledak, kita bisa bereaksi dengan sangat cepat dan menjadi sangat kuat. Masalahnya, di dunia modern kita saat ini, kita tidak sedang menghadapi harimau, tapi kemarahan kita tetap meledak karena kita menghadapi kemacetan, kerjaan, bahkan sosial media. Reaksi meledak saat kita marah ini, saat kita menghadapi sesama manusia di zaman kita ini, dapat mengakibatkan efek negatif untuk kita. Dampak negatif dari kemarahan yang tidak terkelola. Dampak negatif dari kemarahan tidak terkelola ini dapat berupa kehilangan relasi sosial, pasangan atau teman, konflik di tempat kerja dan pemutusan hubungan kerja, masalah kesehatan seperti hipertensi, gangguan tidur, dan serangan jantung, serta kekerasan dan tindak kriminal yang berupa kekerasan domestik yang sering dipicu kemarahan yang tidak terkelola. Ini adalah dampak negatif karena saat kita meledak, kita tidak menghadapi alam liar atau hewan buas, tetapi menghadapi sesama manusia kita sendiri. Karena saat kita meledak dan marah kepada orang lain, reaksi orang juga dapat berupa hal yang sama, yaitu marah, meledak, akhirnya saling meledak, dan bertengkar. Nah, imbas dari pertengkar inilah yang dapat mengakibatkan kehilangan relasi sosial,
konflik di tempat kerja, serta kekerasan dan tindak kriminal. Dan dampak lainnya yang langsung adalah masalah kesehatan tadi. Mengapa kita marah? Marah dapat dipicu oleh tiga hal, yaitu pemicu eksternal, pemicu internal, dan distorsi kognitif. Pemicu eksternal dapat berupa konflik, kritik, dan tekanan kerja. Pemicu internal dapat berupa kenangan buruk, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Distorsi kognitif yaitu seperti berpikir bahwa semuanya harus sempurna, atau pikir bahwa ada orang yang akan selalu menyakiti kita. Ini juga mirip seperti pemicu internal karena ini dari dalam diri kita sendiri. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyebut amarah sebagai reaksi cepat amigdala yang bisa melumpuhkan logika jika tidak diawasi. Ketika kita marah, tubuh mengalami reaksi biologis. Otak, saat kita marah, otak terutama amigdala akan mengirim sinyal bahaya. Sinyal bahaya ini menyebabkan tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Yang akibatnya yaitu detak jantung meningkat, otot menegang, seperti bersiap untuk melawan atau lari, yaitu fight atau flight yang tadi. Jadi sebenarnya malah marah adalah cara tubuh bersiap untuk menghadapi sebuah ancaman. Ancaman marah adalah reaksi tubuh untuk bersiap menghadapi sebuah ancaman. Tapi kita seringkali menganggap atau mungkin mengira atau salah mengukur sebesar apa ancaman yang sebenarnya. Itulah kenapa kita harus belajar anger management. Atau apa itu anger management? Anger management adalah proses memahami, mengontrol, dan menyalurkan kemarahan dengan cara yang sehat dan produktif. Karena tujuannya bukan menekan kemarahan, tapi mengekspresikannya dengan cara lain, yaitu dengan cara yang bijak. Dan dengan manajemen kemarahan, kita bisa belajar mengontrol atau mengenali emosi kita, menghentikan reaksi-reaksi impulsif, dan memilih respon yang lebih dewasa dan efektif. Jadi anger management ini adalah cara kita untuk mengelola reaksi biologis kita. Teknik mengelola kemarahan. Yang pertama yaitu pengenalan diri atau self-awareness. Yaitu dengan cara mengamati sinyal tubuh saat mulai marah, seperti napas mulai cepat, atau tegang, dan suara naik. Saat kita mengenali diri kita dapat mengetahui bahwa apa sih reaksi kita saat marah. Hmm, jadi saat atau apa sih sikap kita yang negatif saat kita marah sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita menghadapi marah kita atau mengendalikan emosi kita. Yang kedua yaitu latihan pernapasan, yaitu dengan cara tarik nafas perlahan, dan tahan, dan hembuskan, dan ulangi hingga beberapa kali. Secara kita tidak kita sadari, ada cara melatih pernapasan yang sebenarnya mengakibatkan dampak negatif yang lebih banyak. Di Indonesia ini sangat banyak orang yang merokok. Tanpa kita sadari bahwa banyak orang yang merokok dengan alasan untuk menghilangkan stres atau mengurangi marah dan menjadi rileks. Itu benar, tapi bukan hanya karena rokok mengandung zat yang bisa menyebabkan itu, tapi juga
secara kita tidak sadari bahwa saat merokok kita melatih pernafasan. Kita membuat nafas kita lebih panjang, tidak pendek, dan menjadi rileks. Sehingga secara ilmiah merokok emang dapat mengendalikan stres atau amarah. Yang ketiga yaitu time out, yaitu dengan pergi sejenak dari suatu situasi yang memicu amarah kita. Dengan pergi sejenak ini kita dapat menurunkan kembali amarah kita sehingga tidak meledak-ledak dan melakukan tindakan atau perkataan yang akan kita sesali nantinya. Yang keempat yaitu komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah ungkapan atau cara mengatakan perasaan tanpa menyalahkan. Contohnya adalah jika mungkin saat kita marah karena ada janji yang tidak ditepati atau diabaikan, kita bisa menyampaikannya dengan kalimat "saya merasa kecewa" karena janji itu tidak ditepati, tidak dengan kalimat bahwa kamu selalu bohong. Yang kelima yaitu reframing atau mengubah pola pikir. Ini juga dapat dikatakan sebagai berpikir positif. Kan kita ada di situasi yang mengakibatkan kita berpikir bahwa kita sedang mengalami hal yang tidak adil, kita dapat mengubahnya dengan cara berpikir bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang sedang kita alami. Yang keenam yaitu menulis jurnal emosi, yaitu dengan menulis pemicu kemarahan atau bagaimana cara-cara kita dalam merespon kemarahan selama ini. Ini dapat membantu kita merefleksi diri, apakah itu sudah benar atau harus diubah. Yang ketujuh yaitu konseling atau terapi. Karena saat kita merasa marah terlalu intens dan tidak terkendali, mengakibatkan tidak hanya emosi yang meledak, juga menjadi stres, kita dapat ke psikolog karena itu merupakan sebuah pilihan yang bijak karena kita bertemu dengan profesional yang tahu bagaimana cara mengatur amarah kita dan buat kita lebih rileks. Contoh anger management. Di sini ada dua contoh anger management. Yang pertama yaitu ada Andi yang sering marah di tempat kerja, tapi kemudian ia ikut kelas anger management dan ia mulai mengendalikan emosinya. Dengan ia dapat melakukan time out dan belajar berbicara secara asertif. Hasilnya, walaupun ia marah dan mengungkapkan kecewaannya, rekan kerjaan lebih nyaman dan performa Andi tetap meningkat. Pada contoh yang kedua, Rina yang tidak dapat mengelola emosinya sehingga ia sering marah kepada anaknya dan pasangan. Dan lama-lama anaknya menjadi trauma dan suaminya menjauh. Di sini Rina emosi, tidak mengelolanya, dan menyebabkan ia meledak-ledak pada anak dan pasangannya yang membuat anaknya trauma dan suaminya juga menjauh. Di sini saat Rina meledak, sebenarnya ia tidak dapat mengungkapkan kecewanya dengan baik dan mungkin tidak dapat diterima oleh anak dan pasangannya kenapa ia kecewa dan emosinya meledak. Karena saat emosi meledak, pesannya tidak tersampaikan, yang tersampaikan adalah amarahnya. Itulah pentingnya kita mengolah amarah agar kita dapat menyampaikan kecewaan kita dengan baik sehingga orang-orang dapat mengerti kenapa kita kecewa. Contoh ini pada diri saya sendiri, mungkin kebetulan saya bekerja pada bidang yang bertemu langsung dengan pengguna jasa. Dahulu saya sering meledak-ledak atau marah jika bertemu dengan pengguna jasa yang memancing amarah. Sekarang saya sudah mulai bisa mengelola emosi saya
sehingga saya tidak meledak-ledak. Cara saya mengelola emosi saya adalah saya dengan menunda bereaksi. Karena saya sempat tahu bahwa cara mengelola emosi salah satunya dengan menunda, yaitu dengan cara berhitung sampai dengan 8. Karena kalau kita bisa menunda sampai dengan 8 detik, kita berarti tidak akan meledak. Walaupun sebenarnya kita tahu pengguna jasa yang kita hadapi itu salah, tapi kita tidak harus meresponnya dengan cara yang sama dengan pengguna jasa yang menyampaikan pendapatnya dengan emosi. Karena kita tidak emang karena kita memang tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan atau belajar mengendalikan cara kita merespon mereka. Marah itu manusiawi, tapi marah dengan bijak itu tanda kedewasaan. Sehingga mulailah dengan mengenal diri, belajar teknik mengatur emosi, dan jangan ragu untuk meminta bantuan profesional jika memang itu kita tahu sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kemarahan. Dan sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa belajar mengendalikan cara kita merespon mereka. Karena sebagai manusia kita juga tidak boleh kehilangan rasa marah, karena rasa atau marah tadi adalah reaksi tubuh untuk bersiap menghadapi ancaman. Karena kalau kita kehilangan rasa marah, bisa jadi kita kehilangan atau kita tidak siap untuk menghadapi ancaman yang juga tidak baik untuk kita. Jadi cara terbaik adalah mengelola amarah, bagaimana kita menyampaikan amarah atau kekecewaan kita dengan baik, sehingga tidak membuat orang lain juga ikut marah atau ikut kecewa, sehingga orang lain dapat atau kita dapat menyampaikan pesan kekecewaan kita dengan baik tanpa melakukan kata-kata atau tindakan yang salah yang kita sesali setelah amarah itu mereda. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Riki. Video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Estetika Humanisme dari Universitas Siber Asia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Juga ini referensi dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.